Ribuan barel minyak negara dijarah. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Pencurian minyak mentah marak terjadi di sepanjang 265 km pipa Pertamina. Mulai dari Tempino, Provinsi Jambi, hingga Plaju, Provinsi Sumatera Selatan. Modusnya, para pelaku melubangi pipa Pertamina, kemudian dialirkan ke truk-truk tangki dan diantarkan ke tempat penyulingan dengan berkedok sumur minyak tua. Diperkirakan terdapat 35 kilang ilegal. Minyak hasil pengolahan kemudian dijual ke industri, baik yang berada di Sumatera, Pulau Jawa, bahkan hingga ke China. Sindikat pencurian minyak ini sulit diberantas karena pelakunya baik masyarakat, pengusaha, orang dalam Pertamina dan Elnusa nyatanya dibackingi oleh oknum kepolisian dan TNI. Pemirsa, inilah Metro Realitas. Tangkap! Inilah fakta pencurian minyak mentah milik BUMN Pertamina di Sumatera Selatan. Ribuan barel minyak mentah hilang dari pipa Pertamina yang terbentang sepanjang 265 km mulai dari Tempino, Provinsi Jambi hingga Plaju, Provinsi Sumatera Selatan. Pertamina mencatat kerugian akibat pencurian minyak mentah tahun 2012 sekitar 250 miliar rupiah. Ngambil minyak ni kau lah, pakai tangki ni kau lah. Diperkirakan kerugian dari tahun 2009 hingga sekarang mencapai 0,5 triliun rupiah. Sebab kerugian yang ditanggung Pertamina bukan hanya kehilangan minyak mentah, melainkan kerusakan pipa dan membengkaknya biaya pemeliharaan pipa. Tahun-tahun sebelumnya itu hanya proses illegal tapping, melubangi minyak dengan pipa dengan sengaja, dengan maksud nanti kalau mencemari lingkungan dia akan menuntut ganti rugi ke Pertamina. Nah, sekarang ini sudah tidak begitu lagi. Jadi berkembang lagi modusnya, minyaknya sendiri yang dicuri. Metro Realitas menemukan sejumlah pipa berlubang yang dipasang keran oleh para pencuri minyak mentah. Pipa yang dilubangi ini banyak ditemukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pencurian terbanyak terjadi di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Ada beberapa modus. Yang pasti yang pertama itu pipa itu memang sengaja dilubangin, dari lubang itu kemudian dialirkan langsung ada truk tangki yang menampung, ya. Yang menampung itu truk tangki yang ilegal juga di situ mengambil. Lalu ada juga yang pipa itu dilubangin, dimasukkan ke dalam satu kolam, dan kemudian dari kolam itu dipindahkan ke tangki, dari tangki itu dibawa. Terus yang ketiga ada lagi yang dia ngebor melalui bawah tanah. Jadi memang dia melakukan ngebor bawah tanah, di tapping di jalur kedalaman pipa tersebut berada. Nah, ini yang kemudian yang terjadi sering akhirnya terus mengotori atau mencemari lingkungan. Pencurian minyak mentah ini sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan meningkat tiap tahunnya. Tersangka pencuri minyak mentah ini beragam. Ada warga asal Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, bahkan ada yang dari luar Sumatera Selatan, yakni Jambi, Jakarta, dan Serang. Anggota TNI, Polri, dan orang dalam Pertamina maupun Elnusa diduga terlibat pencurian minyak mentah ini. Ada beberapa memang, saya nggak bilang institusi Pak, tapi oknum baik dari TNI maupun dari Polri. Dan itu sudah kami serahkan ke
kepolisian terdekat, di mana kejadian itu terjadi ya. Jadi ada di Polsek Bayung Lincir, Sungai Lilin sampai ke Polda. Ada jumlah berapa banyak? Misalnya kalau yang berpangkat bintara itu atau berpangkat brigadir ada berapa banyak? Saya agak lupa, tapi dari perwira-perwira udah yang banyak juga yang dapat. Oh, ada juga yang perwira yang tertangkap tangan atau gimana? Itu mungkin kalau yang tertangkap mungkin pangkatnya masih rendah-rendah lah ya. Kalau yang mungkin tinggi mereka biasanya jadi backup lah. Yang membackup ya. Perwira menengah ya, maksudnya kombes atau ya, AKBP? setingkat kombes dan AKBP lah. Ada juga yang terlibat. Nah itu ada yang sampai ke pengadilan nggak yang diproses? Semua kami serahkan ke kepolisian Pak, baik di Polsek maupun di Polda, itu ke Denpom juga kami lampir. Kalau dari aparat, dari oknum TNI biasanya kita sampaikan ke Denpom Palembang. Pihak Polres Musi Banyuasin dan Polda Sumsel mengakui adanya anggota Polri yang menjadi tersangka dalam kasus pencurian minyak mentah. Ya, tidak bisa dipungkiri ada oknum, sedang kita juga ungkap juga ada oknum aparat kita yang terlibat. Salah satu oknum sedang kita proses juga apabila memang terbukti dia melakukan tindakan bersama-sama melakukan pencurian, itu akan kita tindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Untuk saat ini kita masih dalam proses sidik, ya, untuk indikasi ke orang dalam kita masih dalami. Dari anggota TNI maupun Polri kita kerjasama dengan TNI, sudah ada beberapa juga anggota TNI maupun anggota Polri juga yang ada keterlibatan, indikasi ini juga tetap kita proses. Pihak El Nusa sendiri menduga ada 2 orang dalam atau karyawannya yang terlibat pencurian minyak mentah ini. Beberapa pelaku yang tertangkap ternyata mantan karyawan PT El Nusa. Maklum saja karena PT El Nusa mempekerjakan karyawan outsourcing yang dalam waktu tertentu ketika masa kontrak kerja selesai yang bersangkutan diberhentikan. Nah kalau yang Bapak sampaikan bahwa karyawan-karyawan kami juga terlibat, kami tidak menutup kemungkinan, karena pada awalnya kami juga ke para aparat pengamanan yang terlibat di dalam jalur ROW Pipa Tumbino Pelaju, kita sampaikan memang target utama kalau memang ada keterlibatan oknum kami, itu jadi prioritas buat kami Pak, karena kami akan tindak tegas lah. Praktik pencurian minyak mentah ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Karena itu sudah pasti ada cukongnya. Para cukong ini melibatkan warga. Modusnya dengan memanfaatkan Perda nomor 26 tahun 2007 tentang pengelolaan sumur minyak tua di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tameng menjarah minyak negara. Adanya perda tentang sumur minyak tua membuat pihak kepolisian kewalahan menangani masalah pencurian minyak mentah ini. Ada dugaan sumur minyak tua dan kilang tradisional untuk menampung minyak mentah hasil curian. Sumur tua dan kilang tradisional hanyalah sebagai kedok. Kami sudah bekerjasama dengan BP Migas, dengan Distamben untuk mengatasi permasalahan ini. Tindak lanjutnya akan dikenakan pasal apa, kemudian tindakan apa. Karena di satu sisi pemerintah daerah juga merekomendasikan untuk dilegalkan karena menurut mereka ada dari sumur tua, tetapi kami sinyalir juga bercampur dengan pencurian minyak dari pipa El Nusa. Kita minta kepada aparat, barangkali tentu saja aparat terkait ya, Pak, itu keamanan maupun aparat hukum, barangkali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumur tua itu tolong ditinjau kembali. Celakanya, warga Simpang Bayat keberatan dituding terlibat pencurian minyak mentah dari pipa Pertamina. Warga pengelola sumur-sumur minyak tua dan pengelola kilang tradisional menunjukkan kepada Metro Realitas bagaimana mereka mengelola sumur-sumur tua dan kilang tradisional. Kan punya masyarakat, bukan punya pribadi, punya perusahaan. Nakut-nakut bawa senjata banyak nih, ngalap orang perang di sini. Terus lurus ke Jakarta gitu lah. Wong nak ngebum, duit perusahaan diambil duit negara berapa triliun, tak keruan lagi urusan anggota DPR yang ngambil duit rakyat ini.
Aku setuju nih Pak, kalau Palembang ini pisah dengan Jakarta. Inilah sumur-sumur tua yang dikelola warga. Anda boleh percaya atau tidak, apakah minyak mentah yang dihasilkan sumur tua ini cukup untuk memenuhi kilang-kilang tradisional di sepanjang Simpang Bayat. Itu ndak ada yang ngambil dari pipa itu bawa ke sini, jual ke sana, itu ndak ada, itu omong kosong itu. Saya punya sendiri sumurnya di sini. Kami jangan dikatakan seperti apa dikatakan di daerah kami penampungan minyak-minyak ilegal, namun kami telah membuktikan kepada seluruh nasional dan seluruh Indonesia bahwa kami tidak mencuri satu apapun juga. Warga Bayak Ilir menuding ada pihak-pihak yang sengaja mengkambing hitamkan mereka. Tujuannya agar warga tak dapat menambang minyak lagi. Sedangkan betul-betul ini dengan setulusnya kan yang dikelola dari sumur tua. Jadi masyarakat ini dikambing hitamkan seolah-olah. Warga Bayan Ilir ini ada kena dampaknya. Orang makan nangkanya, warga saya kena getahnya. Seperti itu. Warga yang mengelola sumur tua dan para penyuling minyak mentah di Simpang Bayat mengaku memiliki badan hukum koperasi dan dijamin oleh Perda. Uniknya, koperasi yang mereka bentuk telah bekerja sama dengan koperasi Kostrad. Jadi kita sudah MOU dengan koperasi Angkatan Darat. Dengan Kostrad ini tanggalnya kita MOU-nya bulan tanggal 22 Mei tahun 2012 kan. Supaya jelas ini, supaya legal. Ini dalam keadaan proses, Pak. Sekarang ini tahapannya sampai di mana, Pak? Sekarang kabupaten seperti apa? Sudah di pusat ini. Sudah di pusat. Dari kabupaten sendiri apa yang sudah dilakukan? Rekomendasinya Pak Bupati. Ini dengan dukungannya Pak Bupati, kita mendapatkan rekomendasinya. Sumur tua dan kilang tradisional kini sudah menjadi mata pencarian warga desa Bayak Ilir. Sepanjang jalan Simpang Bayat menjadi tempat transaksi minyak hasil olahan kilang mini tradisional. Satu sumur itu ada mencapai 5 orang itu, 5 orang 6 orang lah itu. Ini seluruhnya sumur di sini mencapai lebih kurang 100 lebih ini. Satu hari kadang 60, tapi sampai malam kan. 60 apa? 60 druman, 50. Jadi kalau nanti bagi-bagi untuk 6 orang atau sama pemodalnya, penghasilan sebulan bisa dapat berapa? Kalau penghasilan per bulannya tidak tentu, Pak. Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Saat Metro Realitas menelusuri sumur-sumur tua ini, terdapat satu mobil tangki berkapasitas 8 ton dan mobil bak terbuka bermuatan sekta 3 ton mengangkut minyak mentah dari sumur-sumur tua ini. Dua mobil ini mengangkut minyak mentah dari sumur tua ini ke tempat penyulingan tradisional di Simpang Bayat. Sekarang apa ini ya kendalanya? Apa minyak mentahnya atau apa? Minyak mentah, kendala ini kan banyak operasi ya, katanya minyak sano jebol itu kan kalau sini tidak tahu. Yang ku masak ini kan terus terang minyak sumur, bukan minyak anu. Jadi nggak tahu kita minyak pipo kayak apa, bentuknya nggak tahu aku. Minyak yang harga 500. Kalau minyak manggis itu kadang dapat 47. Kalau minyak gayung itu 500, Pak, 500 lebih kadang-kadang. Dikit lah Pak, dapatnya paling sehari itu uang 2 kadang 150, kadang 50. Kadang kalau anu itu minyak mentah itu agak jahat. Kalau normalnya berapa? Normalnya ya 200 lah sehari. Berapa drum normalnya minyak mentah datang? 7 drum. Paling banyak 7 drum, Pak. Kan mobil kecil. Nggak bisa mobil besar itu enggak. Tapi sering juga kosong? Sering Pak, kadang sehari masak, 3 hari enggak masak. Sekarang agak terlambat ini kan banyak operasi. Tapi operasi ini yang itulah yang kena wong masak ini. Padahal enggak mencuri, kita ini beli. Untuk topeng lah orang yang jahat-jahat itu entah kemana minyak itu. Kadang jebol, kadang dia numpang itu. Sebenarnya orang Bayat ini enggak nyuri. Enggak ada yang punya truk, itu enggak ada. Lokasi penyulingan minyak Bayat Ilir ini ramai pembeli hasil suling. Mereka datang dari berbagai lokasi, baik dari Sumatera Selatan, Jambi, bahkan dari luar Sumatera. Minyak yang mereka beli dari kilang tradisional ini dijual ke warung-warung warga. Bahkan menurut kepolisian, ada yang dijual ke perusahaan-perusahaan. Harga minyak tanah dipatok 8.000 per liter.
sejenis solar 3.000 per liter, dan sejenis bensin 4.000 per liter. Berdasarkan kasus yang ditangani kepolisian, minyak mentah curian ini dibawa ke berbagai tempat. Ada yang dijual ke kilang minyak tradisional, ke perusahaan-perusahaan tambang di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, ke sejumlah pabrik di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Bahkan ada yang akan diekspor ke Tiongkok. Sedikitnya, ada 6 cukong pencurian minyak mentah yang menguasai praktek ilegal ini. Inilah kontainer berisi minyak mentah curian yang disita kepolisian dari pelabuhan. Minyak mentah curian ini gagal dikirim ke Tiongkok. Beberapa kasus ada juga yang kita ungkap, yang mana sekitar 3 minggu yang lalu akan dibawa ke luar negeri bahan bakar minyak mentah ini. Kita ungkap di pelabuhan Bom Baru, Palembang, yang mana informasi mau dikirim ke luar negeri. Kepolisian telah mengidentifikasi sindikat pencuri minyak mentah ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pencuri berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Sindikat ini menggunakan truk dan daya tampung minyak sekitar 6 ton. Polisi telah mengidentifikasi bos sindikat minyak mentah berinisial P. Sementara pencuri yang menggunakan mobil tangki dengan volume 10 ton lebih berasal dari Palembang, Tangerang, dan Jakarta. Minyak mentah curian ini akan dibawa ke industri di Jakarta, Tangerang, Bangka Belitung, dan ke Tiongkok. Atas nama DPO sekarang atas nama P ya, nggak usah kita sebutkan inisial P, dia menampung minyak juga. Tetapi untuk kelas besar yang ke Jakarta maupun ke Banten, kami masih belum bisa mengungkap karena biasanya kami datang dari tempatnya itu. Kemungkinan besar ada bandar-bandar yang terlibat karena Palembang kemarin juga Polresta Palembang mengungkap penyelundupan yang ke arah Bangka maupun ke Jakarta. Ada yang melengkapi dengan dokumen limbah B3. Sementara dokumen limbah B3 kami sinyalir palsu ataupun tidak valid karena hanya beberapa yang boleh mengolah limbah B3 ini membawa dokumen sekitar 26 ton ya. 26 ton kita tangkap dia menggunakan dokumen ini. Kami akan bekerjasama dengan Polda untuk mengungkap apakah jaringan ini kalau ditelusuri sampai bisa terbongkar bosnya karena di sini menggunakan dokumen palsu. Tidak menyebutkan tapi sudah. Ya, ada CV siapa? Putra. CV Putra, tetapi kami sinyalir dokumen ini tidak valid karena ketika kita tangkap tidak ada dokumen, tiba-tiba 1 hari kemudian dia mendatangkan dokumen itu. Pemerintah selalu teriak perihal menipisnya stok BBM hingga akhirnya pemerintah dan DPR sepakat menambah anggaran BBM bersubsidi sebesar 15 hingga 16 triliun rupiah untuk ketersediaan BBM hingga bulan Desember 2012. Namun celakanya, pemerintah seakan membiarkan ribuan barel minyak negara bocor. Saya Eva Julianti, tim Metro Realitas. Sampai jumpa.